Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi amarona biluzumil jamaah wa nahana 'anil ikhtilafi wa tafarruquh wassalatu wassalamu ala nabiyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'ah Masya Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim amma ba'd faya ayyuhal muslimun faya ayyuhal mu'minun usikum wa iya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah senantiasa kita pelihara dan kita tingkatkan takwa kita sehingga mencapai derajat takwa yang sebenar-benarnya takwa dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Selanjutnya pada kesempatan khutbah ini, marilah kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi sudah saya bacakan, yang artinya kurang lebih sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan dan memberi kepada kaum kerabat. Dan Allah melarang perbuatan keji dan kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepada kalian agar kalian dapat mengambil pelajaran. Ayat yang sangat pendek ini apabila kita beri maudhu', kita beri judul, dapat kita pahami sebagai 3 perintah dan 3 larangan pembawa kebahagiaan. Para ulama, khususnya para sahabat, telah mengomentari ayat ini. Imam Al-Bukhari meriwayatkan bahwasanya Abdullah bin Mas'ud berkata, ayat yang paling agung di dalam Al-Quran adalah ayat kursi, yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sekali lagi, ayat yang paling agung di dalam Al-Quran adalah ayat kursi, yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan seterusnya. Selanjutnya kata Abdullah bin Mas'ud, ayat yang paling mencakup kebaikan dan keburukan adalah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan ila akhirih. Ayat yang pada kesempatan khutbah ini kita akan renungkan isinya. Selanjutnya kata beliau, ayat yang paling banyak menunjukkan penyerahan diri, atau ayat yang paling menunjukkan penyerahan diri atau tawakal di dalam Al-Quran adalah firman Allah, wa may yaj'alillahu wa may yattaqillah
yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dalam surah At-Tolaq. Kemudian beliau menyatakan ayat yang paling menunjukkan harapan di dalam Al-Quran adalah firman Allah, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, di dalam surah Az-Zumar, yang artinya, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Al-Baihaqi meriwayatkan dalam Syu'abul Iman dari Hasan radhiyallahu an bahwa beliau membaca ayat ini, yaitu surah An-Nahl ayat 90 yang sedang kita renungkan ini. Kemudian beliau berkata, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menyatukan seluruh kebaikan dan seluruh keburukan bagi kalian dalam satu ayat saja. Demi Allah, tidak sedikit pun keadilan dan kebajikan ditinggalkan dari ketaatan kepada Allah, kecuali Allah menyatukannya dan memerintahkan untuk melakukannya. Tidak pula sedikit pun dari kekejian, kemungkaran dan permusuhan, dari kedurhakaan kepada Allah, kecuali Allah menyatukan dan melarangnya dalam ayat ini. Imam Al-Bukhari dalam kitab tarikhnya, walaupun kitab ini tidak setebal kitab sahihnya, beliau pernah meriwayatkan bahwasanya Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah melewati suatu kaum yang sedang bercakap-cakap. Kemudian beliau bertanya, apa yang sedang kalian percakapkan? Mereka menjawab, kami sedang mempercakapkan tentang perilaku mulia. Khalifah Ali radhiyallahu an berkata, apakah kalian belum cukup dengan firman Allah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, sampai akhir ayat. Sa'id bin Jubair meriwayatkan dari Qatadah mengenai ayat ini, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan ila akhirih, bahwa tidak satu pun akhlak baik yang dipandang baik oleh orang jahiliyah dan dipandang buruk oleh orang jahiliyah, pasti yang baik itu Allah memerintahkannya dan yang buruk Allah melarangnya. Jadi para ikhwan jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ayat yang sangat pendek tadi memberikan tuntunan kepada kita seluruh kebaikan yang ada di permukaan bumi ini, mulai dari diciptakannya bumi ini sampai nanti hari kiamat, yang apabila kita lakukan pasti kita akan bahagia. Sebaliknya, ayat ini juga mencakup seluruh keburukan yang ada di muka bumi ini, sudah diciptakan sampai nanti di hari kiamat, dan apabila kita meninggalkannya mesti kita akan berbahagia.
Pada ayat ini Allah memerintahkan 3 perbuatan yang baik, yaitu adil, berbuat kebajikan, dan memberi kepada kaum kerabat. Yang pertama adil. Ketika menjelaskan maksud adil, Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyatakan adil adalah pertengahan dan seimbang. Sedang menurut tafsir Al-Azhar disebutkan adil adalah menimbang sama berat, menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar, mengembalikan hak kepada empunya dan tidak berlaku zalim atau aniaya. Lawan dari adil adalah zalim, yaitu memungkiri kebenaran karena hendak mencari keuntungan bagi diri sendiri, mempertahankan yang salah karena yang melakukan adalah kawan atau keluarga sendiri. Prinsip keadilan telah ditetapkan oleh Allah di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-135 yang Masya Allah, ayat ini telah ditulis di pintu masuk Fakultas Hukum Harvard University Amerika, yang merupakan salah satu fakultas hukum yang menurut manusia dianggap paling baik sekarang ini, dan perpustakaan hukum yang paling lengkap di dunia. Ini membuktikan betapa benarnya Al-Quran tentang keadilan. Ini yang pertama yang harus kita lakukan apabila kita ingin berbahagia. Yang kedua adalah ihsan atau berbuat baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan tuntunan apa itu ihsan dalam hadisnya yang agak panjang dan cukup terkenal, yang bersumber dari Umar bin Khattab tentang pokok-pokok ajaran Islam yang diriwayatkan hampir semua ahli hadis. Beliau menyatakan bahwasanya ihsan adalah kamu menyembah Allah dengan seakan-akan melihat. Apabila engkau belum dapat seperti itu, yakinlah bahwasanya Allah melihat kalian. Di dalam tafsir Al-Qurtubi beliau menyatakan, sesungguhnya Allah senang sekali, sekali lagi, Allah senang sekali hamba-hambanya berbuat ihsan kepada sesama makhluk, sampai pun kepada burung yang engkau pelihara dalam sangkarna dan kucing yang ada di rumah. Jangan sampai mereka tidak mendapatkan ihsan darimu. Jadi berbuat baik bukan hanya kepada sesama muslim, bahkan pada non muslim pun kita diperintahkan untuk berbuat baik, bahkan kepada binatang sekalipun. Dalam kondisi negeri Indonesia yang sedang mengalami berbagai macam cobaan ini, maka seharusnya umat Islam berada di garda yang paling depan untuk bisa berbuat baik kepada sesama manusia, tidak hanya sebagai penonton saja. Kemudian yang ketiga yaitu memberi kepada sanak kerabat. Apabila kita sudah dapat berbuat ihsan, berarti ini kita sudah melakukan dua hal menuju kepada kebahagiaan. Dan yang terakhir adalah memberi kepada sanak kerabat, yaitu menjaga silaturahim. Dan sampai kita putuskan hubungan persaudaraan kita
walaupun mungkin saudara kita itu memutuskan pada kita, kita tetap harus menjalinnya, memenuhi keperluan hidup mereka sebelum memenuhi keperluan orang lain. Inilah 3 hal yang akan membawa kepada kebahagiaan. Adapun 3 hal perbuatan buruk yang apabila kita lakukan, naudzubillah min dzalik, maka pasti yang melakukan itu akan sengsara baik di dunia maupun di akhirat. Yang pertama adalah fahsya, perbuatan keji, yaitu segala perbuatan yang sangat merusak pergaulan dan keturunan, seperti berzina, minum khamr, korupsi, mencuri, dan merusak harta orang lain. Termasuk fahsya ini adalah segala pintu yang menuju kepada perzinaan, seperti kata saya, melihat film, gambar-gambar porno yang sekarang merebak di hampir semua tempat, juga mendengarkan nyanyian-nyanyian porno yang terus suaranya hampir terdengar setiap hari. Nah, apabila sampai ini kita lakukan, berarti itu adalah fahsya. Dan kemudian juga pakaian-pakaian yang terbuka yang menyebabkan timbulnya syahwat yang memandang. Mari kita jauhi itu semuanya. Kita jauhkan keluarga kita dari perbuatan fahsya apabila kita ingin berbahagia. Kemudian yang kedua adalah kemungkaran. Mungkar dari kata nakaro adalah segala perbuatan yang tidak disenangi atau tidak diterima oleh akal sehat, akal baik manusia, dan segala tingkah laku yang menimbulkan pelanggaran terhadap agama. Apabila fahsya ini lebih dominan dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, maka perbuatan mungkar biasanya ditampakkan dan mesti tampak oleh pelakunya, yaitu atau seperti membunuh mesti tampak. Kalau zina belum tentu, atau menyiksa orang-orang yang tidak bersalah, ini juga termasuk perbuatan-perbuatan yang mungkar, apalagi sampai membunuhnya, naudzubillah min dzalik. Kemudian mengintimidasi orang lain dan seterusnya. Ini adalah perbuatan mungkar dan harus kita tinggalkan. Apabila kita lakukan, maka kesengsaraan yang kita dapatkan. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah al-baghi, berbuat zalim. Ibnu Katsir ketika menjelaskan kata baghyu ini, beliau menyatakan baghyu adalah memusuhi orang lain. Kemudian beliau menukilkan sebuah hadis yang artinya tidak suatu dosa pun yang lebih berhak Allah segera menyiksanya atau Allah segerakan siksaannya di dunia terhadap pelakunya, di samping siksaan yang sudah disediakan untuk pelakunya di akhirat nanti, ya selain daripada al-baghyu, yaitu permusuhan dan memutuskan tali silaturahim. Oleh karena itu, mari kita hindari permusuhan dengan siapapun, termasuk permusuhan-permusuhan dengan yang sebetulnya tidak perlu, hanya karena masalah perbedaan golongan, perbedaan organisasi, perbedaan mazhab, perbedaan pemikiran,
perbedaan partai dan sebagainya, kita musuhi orang-orang yang berbeda itu. Ini adalah bukan ajaran Islam. Salah satu syariat yang sering saya sampaikan melalui mimbar ini untuk menghindari permusuhan dengan sesama muslim, khususnya dengan umat manusia pada umumnya, adalah dengan kembali kepada al-jamaah, mengikuti pola hidup Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mudah-mudahan dengan kita konsisten mulazamah dalam al-jamaah, kita akan dapat menghindari permusuhan dengan siapapun, terutama umat Islam. Termasuk di dalam Al-Baghyu ini, menurut tafsir Al-Maraghi, adalah melanggar dan memperkosa hak asasi manusia. Mudah-mudahan kita semuanya dapat memahaminya. Melihat begitu dalamnya dan besarnya cakupan ayat ini dalam hal kebaikan dan keburukan, Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang ke-8 dari dinasti Bani Umayyah, telah menginstruksikan kepada setiap khatib Jumat di seluruh negeri pada khutbah yang kedua agar membaca ayat ini sebagai ganti kutukan terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dan instruksi ini masih juga alhamdulillah dilakukan oleh khotib-khotib di mimbar Jumat, walaupun memang ini bukan dari syarat dan rukun khutbah. Tanpa membaca ini pun khutbah sudah dianggap sah. Demikian para ikhwan semuanya, mudah-mudahan kita mampu melaksanakan 3 hal yang membawa kebahagiaan, dan kita mampu meninggalkan 3 hal yang membawa pada kesengsaraan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikr hakim, innahu huwal barur rahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Wassalatu wassalamu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa manittaba'ah ma syaa Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun, faya ayyuhal mu'minun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa'lamu annallaha shalla ala nabiy qadima kama qala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari baghi la'allakum tadhakkarun. Fadkhulu mas'alu min fadlih yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.